Salam sadis, salam sideway. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Chef Rio di channel Sayur Bening, sebening embun pagi, sebening hatimu, ya kan? Hati yang bening, selalu bersyukur. Semoga rezeki kita dimudahkan terus sama Yang Maha Kuasa, ya. Hari ini tadi sempat drop ke 38.200 gitu ya. Ini agak naik dikit. Enggak. Hari ini market cap 1,7 something, BTC dominance di kisaran 41 lama menguat, BTC dominance menguat. Sekarang BTC di 38.600 ya. Minus 2%-an gitu. Ya, lihatlah dia masih sideways gitu. Market nggak ada gimana pergolakan. Hari ini nggak terasa cepet banget. Udah ini ya. Udah Jumat lagi ya. Ini yang nonton YouTube abis sholat Jumat baru nonton ya. Sholat dulu diutamakan. Ntar YouTube-nya belakangan setelah sholat ya. Jadi hari ini market gitu-gitu ya, sedikit kita bahas ini aja lah. Saya sedikit jawab pertanyaan dari kalian. Dalam 2 hari ini ada yang tanya masalah pertama Cardano ada ya, soal FUD banyak. Kalau udah saya bilang selama ini Cardano diserang. Jadi gini, kalau yang nggak kuat hold Cardano ya kan, ya kayak itulah yang TV Dendo yang ini uji mental, uji nyali ya. Kalau yang nggak kuat angkat tangan ya kan, angkat tangan lah. Kalau saya pribadi soal FUD begitu ya kan nggak ngaruh, karena saya udah tahu sebelum saya orangnya sebelum invest udah saya cek bener-bener. Jadi soal si Charles Hoskinson ini dia nggak kelarkan PSD-nya itu ya, memang udah tahu 2019 sebelum saya invest Cardano udah saya cek, dan itu pengakuan dari mulut dia sendiri. Dia itu orangnya jujur. Dia pernah jelaskan bahwasannya dia drop out dari PSD karena saat itu dia lebih konsentrasi terbagi. Dia punya ini saat itu dia benar-benar konsentrasi di proyek Ethereum saat itu, sama si Vitalik Buterin, sama si ini Gavin Wood, mereka semua waktu itu. Terus banyak berkunjung. Mereka juga saat itu lagi nyebar ini, mengedukasi orang juga soal kripto sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ini interview bilang, ya udah tau lah saya kalau magazin yang ini interview perempuan itu siapa tuh, kayaknya keturunan Cina juga itu ya, Lucia atau apa, yang mungkin hater sih, atau dia pernah sangkut di ada terus ya cari-cari kesalahan, dikonek-konekkan ya kan. Oh ini Charles Hoskinson FUD, dia ijazah palsu, ijazah apa. Orang ini menggiring media itu, maka kita harus pinter-pinter baca media, harus tahu gitu. Kenapa saya kadang kalau yang news dari Cointelegraph saya bener-bener siap lihat, saya olah ini berita pesanan untuk nyebar FUD atau apa, atau untuk ini sangat kotor gitu. Kripto ini dia serang privasi orang gitu ya, yang dia narasinya diputar balik gitu. Jadi kalau buat saya sih nggak ngaruh, karena saya udah analis, saya udah tahu juga, karena itu karena saya sering lihat Charles Hoskinson live, dia udah pernah dulu 2019 udah ada yang tanya, kamu kenapa drop out PSD, dia jelaskan. Malah kalau orang yang ini ya ngerti pendidikan akademi, tanya dia kapan nanti ada waktu, kapan mau selesaikan kamu punya PSD, dan nggak ada connect-nya PSD dia sama kripto gitu. Dia seorang mathematician gitu, dia orang yang sangat smart gitu, makanya diajak join sama si Vitalik ya kan, butuh hitungannya gitu. Tapi secara kalau kripto ini itu kan nggak ada hubungan sama bener-bener terkait, cuma coding, ini tuh butuh hitungan mungkin ya, rumus-rumus mah.
Tapi secara ini kita bilang garis besarnya kalau kripto ini software engineering gitu ya. Jadi perempuan yang buat news ini, ngevat ini sebenarnya mencari cocokologi, mau cari ini, mungkin gue yakin sih hater gitu ya, atau pernah sangkut Cardano karena FOMO ya kan, terus ngamuk lah. Nah dia sebagai ini jurnalis salah satu ini coba interview dengan memutar ini narasi gitu. Buat saya sih nggak ngaruh gitu ya. Justru saya makin tertantang gitu. Saya hold Cardano makin banyak yang serang. Saya berarti ada sesuatu yang orang takutkan sama Cardano ini. Asik diserang-serang terus sampai developernya ada yang ini diserang pribadinya gitu. Yang nggak connect gitu. Kenapa nggak connect? Ya dia nggak kelarkan dia punya drop out dari PSD-nya itu bagian matematik gitu. Sedangkan kripto ini dia fokus sekarang di dunia barunya itu semenjak dia gabung di Ethereum terus dia berganti haluan, dia benar-benar ini itu di software engineering kripto ini gitu. Makanya orang kalau yang paham nggak bakal kemakan FUD gitu. Kalau yang nggak paham langsung, kau gimana berita FUD? Apa kabar Cardano? Ini FUD dia. Anda karena Anda nggak belajar, nggak analisa gitu, dan Anda nggak benar-benar teliti apa yang Anda invest gitu. Kalau saya benar-benar teliti, saya udah invest, sebelum invest tuh saya udah cek gitu. Ya, kalau Anda tanya saya itu kenapa saya sangat percaya, karena saya yakin orang yang saya pilih, saya invest di ini seorang yang sangat pintar, smart gitu ya. Kan nggak ada orang yang ini, dia juga nggak dia orangnya low profile. Charles Hoskinson ini dia orang yang sangat smart, dia nggak pernah bangga-banggain diri, dia sudah bilioner pun. Kamu lihatlah, mana ada orang develop yang tiap ada masa langsung dia live, dia sampaikan, dia ini. Orang yang sangat bertanggung jawab gitu ya. Dan orang yang sangat smart, kenapa smart? Dia itu umur 15 tahun, itu udah kelar SMA-nya gitu. Umur 15 tahun gitu ya. Ya. Jadi orang yang nanti baru masuk college, dia udah selesai college-nya gitu. Ya, saat itu dia di bidang matematik, dia sangat pintar orangnya, buku apa aja disantap dia makan. Maka kalau Anda tanya dia itu wawasannya luas gitu. Semua buku dia baca juga. Jadi saya tahu orang begitu, saya invest ke proyek yang dia lakukan, saya sedikit gentar enggak, malah semakin diserang gitu, gue ikut ini. Jadi ya namanya ini tetap ada pendukung. Ada hater gitu kan. Terus saya secara invest di Cardano ini pasti saya pendukung karena saya udah tahu apa yang saya invest itu gitu ya. Jadi kalau ada serangan-serangan gitu, saya udah tahu gitu, dan saya tahu sekali apa yang saya invest gitu kan. Dan dari awal saya invest gitu, jadi saya untuk Cardano sedikit pun saya nggak kemakan FUD berita dari Cointelegraph gitu ya, maaf. Jadi ini yang saya ceritakan, saya sampaikan buat yang nanya itu. Jadi sebenarnya yang nge-FUD ini dia soal ijazah juga nggak ada korelasinya, karena yang sekarang dikerjakan itu dunia kripto, sedangkan dia tanya dia bilang soal ijazah itu soal PSD-nya yang nggak kelar, dia drop out bagian matematik gitu. Dulu bidang awal dia geluti gitu. Sebelum si Vitalik Buterin ajak dia join gitu ya. Namanya manusia ganti haluan juga nggak terus. Makanya waktu si cewek ini post kan di Twitter, banyak juga yang nyindir ketawa gitu kan. Termasuk ini si Bram Cohen yang founder yang buat BitTorrent itu, BTT kan. Sebelum dibeli sama Justin Sun, dia juga ketawa, freely say if you drop out. Dia juga seorang yang drop out juga, tapi mereka orang-orang smart, mereka drop out dari bila mereka ganti haluan itu biasa, bukan hal yang memalukan gitu. Jadi ada yang ini ya kan, yang gitu-gitu sih malah saya misalnya ada kita bahas Justin Sun gitu ya, karena kebetulan saya udah ngomong si Bram Cohen ini yang awalnya yang yang buat founder BitTorrent ini ya, akhirnya kan dibeli sama si Justin Sun. Nah terus kan ada ini Justin Sun lagi masalah juga ya, skandal Justin Sun. Nah kalau yang begitu kalian lihat saya punya video itu, kenapa saya selalu nggak mau promote Cointron gitu ya, karena saya udah
tahu ini orang nggak gini, saya nggak mau invest barangnya karena saya tahu dia main gitu. Ini orang otak mafia gitu ya. Jadi kita yang invest juga nggak yakin gitu ya. Ketahuan dia punya skandal gitu kan, dia seperti BitTorrent. Sayang orang kalau yang dulu eh, eh, customer BitTorrent yang pakai BitTorrent itu yang udah terbiasa, sebenarnya mereka senang, fee-nya murah, cepat ini itu. Nah, cuma sayangnya kan si Justin Sun beli BitTorrent ini pun dia itu beli merek, dia punya ini, dia bukan beli teknologinya sebenarnya gitu. Nah, Tron blockchain-nya juga gitu, padahal dia awal itu ya, tapi ya gitu, nggak tahu, dia ada pakai untuk manfaat yang lain yang untuk cuan dia gitu ya. Eh, Jaringannya Tron cuma buat token judi ya kan. Pokoknya otaknya agak lama ya. Nah, terus ini skandal soal Polynex. Saya baru tahu, rupanya dia yang beli diam-diam Polynex Exchange itu kan, dengan pakai identitas palsu, dia KYC-nya nggak jelas, entah identitas. Jadi situ, jadi mereka ini yang mainkan market juga. Mereka dampam, kadang mereka mau jual apa supaya nggak ketahuan ya gitu. Jadi transaksi pokoknya otak-otak mafia lah gitu ya. Nah yang gitu-gitu, kalau kamu tanya saya invest Tron, saya nggak pernah mau. Maka Anda boleh cek saya punya video dari awal bahas kripto sampai hari ini, tidak pernah saya rekomen orang untuk invest di Tron gitu. Karena saya tahu foundernya ini seorang otak mafia gitu, yang saya nggak bisa percaya gitu ya. Nah, itu satu perbandingan kenapa saya pilih Cardano. Saya sangat, karena saya tahu ini serius, ini orang yang serius. Kalian bisa lihat setiap ada masalah dia live, dia ngomong, dia jelaskan ini itu kan tentang pribadinya, dia jujur, dia ngomong, dia drop out, dia tanpa menutup-nutupi ya kan. Banyak orang udah kaya kan, banyak identitas palsu, dia justru ngomong, dia drop out gitu, dia jujur gitu. Dan nggak ada malu, cuma ada yang kali ini narasinya dipelintir gitu ya, buat takut orang, oh dia itu drop out, dia sebenarnya nggak punya kapasitas, nggak connect gitu, itu dia drop out ya bidang matematik dulu, nggak dengan kripto ini software engineering ya. Jadi maka mudah-mudahan ini ya saya jelaskan udah paham gitu ya. Sekalian sedikit saya jawab juga yang nanya XRP. Minggu lalu saya ada lihat, ada bahas, ada yang ini, dia bilang, kayaknya gua rasa udah bulan 4 ini kelar, karena SEC, mereka udah buka lamannya. Misal SEC itu kan ada laman, dia lagi kasus sama siapa, lagi ada proses sama siapa. Itu yang XRP udah dihilangkan loh. Berarti kemungkinan mereka sendiri udah ini. Dan juga interview terakhir saya lihat si Gary Gensler juga, awalnya bilang mereka nggak pernah kalah, mereka selalu betul. Terakhir udah interview sama si ini, saya lupa itu dia ngomong ya, kadang kita SEC kalah juga gitu kan. Jadi kayaknya udah ada sinyal-sinyal apa gitu ya, mudah-mudahan bener lah. Soalnya ada yang buka situs website SEC, dicek yang proses itu, katanya udah dihilangkan XRP, udah dihapus. Berarti kayaknya udah mau ditutup kasusnya. Close case gitu ya. Mudah-mudahan kelar lah di bulan 4 ini gitu. Ya, hari ini Jumat gua agak santai, habis kegiatan ngopi dulu, ngopi ya. Dengar gua ngebacot sambil ngopi ya, nambah-nambah pengetahuan lah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan yang XRP Army sabar lagi. Ini udah mendekati juga. Mudah-mudahan aja pertengahan April kelar ya, bisa terbang XRP. Kita doa juga kan, saya juga masih ada hold barang lama XRP gitu ya. Ya mudah-mudahan aja, saya nggak goyang kok. Nah terus juga saya begini, saya mau cerita sedikit. Ada yang kemarin yang kok udah hold sangkut 8 bulan, ya sabar aja, kripto ini kesempatan timing kalian. Saya sedikit cerita dulu. 2018 ya, saya pernah sangkut. Itu saya udah serok harga bawah, bukan FOMO loh, harga bawah ya. Saat udah bantingan gitu, saat itu koinnya KIN, namanya KIN ya. Ya habis serok nggak lama, rupanya kasus SEC persis XRP, kasus sama SEC dia, kena dia kan. Wah, drop habis. Gua sampai minus berapa? 94% loh saya hitung. Padahal itu udah serok harga bawah, makin hancur. Saya pikir ya udahlah, jadi abu. Udah nggak saya pikirkan, itu udah sampai nomor
tahun 2021 awal tuh sempet udah nomor 2000 sekian kalau nggak salah, atau 3000 sekian, saya lupa. Tiba-tiba saya juga udah nggak pantau kasusnya gitu, udah nggak ini kan. Nggak taunya tiba-tiba masuk ke ekosistem Solana. Solana ngangkat dia, terus balik lagi, sampai ke nomor 200 sekian. Ya, itu saya yang minus dari 2018, ya 2021, kejemput malah ada cuan lagi. Ya, jadi kalau dengan ada cuan, saya hitung lagi 2018 sampai 2021, ya, saya hitung, ya masih lumayan. Kalau dihitung daripada bunga bank 3% gitu, masih dapat lebih saya, ya, selama terduduk uang itu dari 2018 sampai 4 tahun itu, 2021, ya, 2018, 19, 2000, 3 tahun, 3 tahunan, ya. Jadi saya bilang, makanya kalian yang jangan, udah siapa enggak, market ini itu, apalagi kalau kalian pegang koin yang kuat, yang fundamental, yang jelas, jangan takut. Saya pegang kena yang berkasus lagi gitu, ya. Jadi kadang udah ini kan aja, cuma ya itu, maka kenapa saya selalu ingatkan kita invest tuh bagi portfolio, jangan ke ini beberapa koin gitu kan. Jadi karena kita nggak pernah tahu. Sebagus-bagusnya kadang kita pikir bagus, kayak sekarang Phantom, tiba-tiba dia punya Phantom ini kok drop. Kan saya bilang kemarin waktu dia drop, saya udah bilang jangan serok dulu, ini bakal jatuh. Ini makin jatuh dia gitu. Market selalu gitu. Bukan dia nggak bagus, dia bagus Phantom. Teknologinya bagus, udah ada investor. Tapi kalau saya pribadi, Phantom masih, saya tunggu nanti bottom, mungkin saya serok dikit. Sekarang kondisi orang, biasa market kalau lagi kena begitu, orang lepas, kita jangan masuk, tunggu dia bawah dulu gitu. Udah dia adem dikit, nah baru kita ambil lagi, ya. Cuma ya gitu, selalu saya ingatkan bagi portfolio kita, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi selalu kita bagi. Jadi kalau ada koin masa, kita ada backup koin-koin lain yang bagus gitu, ya. Tapi ya jangan terlalu banyak gitu, ya. Saya pribadi benar-benar kalau memang mau hold ini 5-6 koin lah yang bagus gitu, kuat, yang ini fundamental, ya udah gitu, ya. Kebanyakan juga nggak bagus juga gitu, ya. Jadi hari ini begitu aja video yang saya buat, yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, masukan buat kalian supaya yang sangkut lebih yakin, lebih sabar gitu, ya. Apalagi ini timingnya kalian sangkut itu masih koin ini akan berkembang. Tapi ya kita lihat dulu eksekutif order dari Biden juga, ya. Gimana ininya nanti, ya kan, pelaksanaannya ke depan, ya. Masih agak ini, nggak usah buru-buru lah, ya. Jangan kayak ketinggalan kereta gitu, enggak. Masih ada timingnya gitu. Jadi buat yang sangkut juga jangan takut gitu, sabar. Kalaupun ini nggak ini, ya sabar aja sampai dia masuk masa buran lagi, itu pasti diangkat lagi. Dan saya yakin, makanya saya jangan CL kalian, saya yakin ini nanti dimainkan tembus sampai Bitcoin itu bisa tembus ke 100.000, saya yakin sekali. Nah kalau Bitcoin bisa tembus ke 100.000, altcoin juga lumayan naiknya gitu. Makanya kalian jangan CL gitu. Saya selalu banyak CL, udah saya nggak suka gitu, ya. Jadi begitu aja masukan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.